Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Di video kali ini saya pengen bahas lagi-lagi tentang laptop saya. Laptop saya saat ini yang saya pakai, yang sudah 2 tahun saya pakai sebagai dari driver saya, yaitu ROG GL503GE. Dimana pada Januari ke akhir kemarin, ternyata laptop seri ini, dan mungkin juga dengan kawan-kawan seperjuangannya yang umurnya sama-sama sepuhnya, dapat updatean terbaru dari Asus, yaitu Armoury Crate. Jadi sebagai catatan aja, ROG ini saat itu masih pakai ROG Gaming Center untuk monitoringnya. Sementara untuk 2019 ke atas itu pakainya Armoury Crate. Dari baik TUF, baik ROG, pokoknya semua laptop gaming Asus pakainya Armoury Crate. Nah, terus Armoury Crate ini apa sih? Armoury Crate itu lebih kayak apa ya? Kalau mungkin buat kamu yang belum tahu, kalau bahasa saya Armoury Crate itu kayak perkawinan silang antara ROG Gaming Center sama aplikasi My Asus. Jadi di situ ada untuk monitoring CPU, GPU, ada juga untuk profiling, untuk Aura Core-nya kalau yang pakai Lightning-nya. Terus ada tambahnya yang dari My Asus adalah untuk apa ya? Informasi device kita, masa garansinya, terusnya update-annya, ya. Pokoknya kira-kira gitulah. Paling gampangnya, singkatnya, dia adalah perkawinan silang antara ROG Gaming Center sama My Asus. Untuk saya sendiri, Armoury Crate sendiri sebetulnya ketika pertama saya lihat di TUF, waktu itu 505DT, saya nggak ngerasa bahwa itu sesuatu yang oke sih, karena saya ngerasa dia agak sluggish, agak lambat. Tapi memang yang menarik adalah beberapa fitur-fitur lainnya yang seperti ya, memang udah terintegrasi semua. Dan apalagi ROG Gaming Center sampai saat ini nggak ada updatean apa-apa, gitu-gitu aja dari dulu, ya udah. Nah, terus dengan adanya updatean ROG Armoury Crate untuk GL503GE dan kawan-kawannya, apakah ini jadi lebih oke? Kita saksikan, kita coba dulu. Nanti saya bakal tunjukin prosesnya dari installnya dan kita bakal tes apa aja di dalamnya. So, stay tune. Oke, untuk downloadnya sendiri kamu bisa langsung masuk ke halaman ROG GL503-nya, nanti saya kasih linknya di bawah. Jadi langsung cari aja kayak software and utility. Di situ ada yang satu-satunya yang keluaran tahun 2021, yaitu Armoury Crate. Jadi Armoury Crate installernya langsung di download aja dari situ. Oke, kalau udah di download bisa langsung kamu install aja, dan apa ya? Ya udah, install aja, pilih dan ikuti prosesnya. Standar aja. Kita coba install di sini. 1 hour later. Oke, ini posisinya udah keinstall aja. Di sini udah ada Armoury Crate-nya. Kita buka langsung, dan ini initializing-nya yang pertama. Jadi pertama kali buka kayak gini nih dapatnya. Kita dapat apa aja ya? Oke, agree. Di sini langsung Aura. Terus ada game library, berarti dia kayak Nvidia GeForce Experience ya. Dia bakal scan, nanti kayaknya dia nyambung sama profile yang kalau ada di ROG Gaming Center itu ada profile untuk game yang bisa kita sesuai, ada shortcutnya, kayak nyambung ke situ. Oke, kita lihat aja. Lagi di sini ada profilnya. Lagi kita skip aja dulu ya. Di sini kita bisa setting untuk tombol-tombolnya. Ini mirip kayak ROG Gaming Center yang di bagian bawahnya. Terusnya di sini ada feature yang isinya ya apa ya? Itu aja sih. Tapi saya dari tadi nggak nemuin untuk apa? Untuk tadi CPU-nya, sama untuk GPU-nya nggak ada. Jadi kita nggak dapet apa ya? Penggunaan CPU-nya berapa tinggi suhunya nggak ada. Ini cuma ada ini aja. Software yang saya dapat cuma pengaturan aura aja. Terus sobat sekalian, kita langsung coba aja si Armoury Crate-nya ini. Kalau udah keinstall dia bisa langsung pakai apa ya, yang dari tombol ROG Gaming Center-nya. Tapi sayangnya yang lucunya yaitu akhirnya keluarnya dua, Armoury Crate dan ROG Gaming Center-nya. Oke, di sini bisa dilihat kalau di ROG Gaming Center-nya itu ya memang ada temperatur, memorinya, terus kita bisa pengaturan modenya standar atau ekstrim,
GPU-nya juga kebaca, jadi ya ini udah ada profilnya juga. Nah, kita pindah langsung ke Armoury Crate-nya. Nah, ini yang saya lihat di Armoury Crate-nya. Armoury Crate-nya sendiri ternyata nggak selengkap yang biasa gitu. Dimana biasanya juga ada settingan, ada GPU, ada CPU, tapi dia nggak ada sama sekali. Yang ada cuma Aura Sync. Jadi lebih kepada pengaturan lightning, game library, dia ada game library-nya, dia bisa detect game kita, bisa setting. Mirip sama apa ya, Nvidia gaming centernya ya, GeForce Experience. Dan dia juga ada skenario profile sama kayak yang lama, cuma dia apa ya, kayak di sini Armoury Crate key-nya, touchpad ya, settingan-settingan tuh yang mana ada juga di ROG Gaming Center di sini. Malah menurut saya jadinya di ROG Gaming Center ini lebih simple, satu layar ada semuanya gitu langsung bukanya. Terusnya di feature-nya dia ada iklan, game deals. Jadi ya iklan. Kan saya bilang seperti MyAsus. Jadi dia ada yang nyambung ke internet. Di sini juga ada news. Jadi ya ada game deals-nya tuh. Saya nggak tahu ya. Dia kerjasamanya sama siapa ROG-nya, tapi ada lah nih ya, kayak Resident Evil 3 ya $14 aja. News-nya juga ada berita, dan di sini ada user center. Nah, ini yang saya bilang mirip sama MyAsus. Dia ada My Profile, di sini ada email saya dan lain-lain, ada produk saya yang saya punya, ada register event dan notification. Udah itu aja settingannya. Ya udah, cuma settingan update center. Ya, check for update, itu aja. Kayak Asus Live Update. Generalnya cuma tampilan apa ya, settingan tampilan Armoury Crate-nya gimana aja. Dan ya overall ya gitu aja, nggak ada yang baru karena tadi nggak ada fungsi checking yang nggak ada untuk monitoring temperatur CPU, temperatur GPU nggak ada. Jadi cuma intinya sih ya apa ya, ini kalau saya bilang kayak MyAsus yang versi baru lebih gelap, tapi ditambah pakai game library dan Aura Sync. Nah, di Aura Sync ini ya ini kita bisa cek. Jadi ada aura efeknya. Untuk ngaktifin aura efeknya nggak bisa gitu aja. Nah, ini ada aura efeknya, strobing, music, dan lain-lain. Tapi ini nggak, aktifnya nggak gitu. Jadi harus dinyalain dulu, select all. Jadi saya select dulu device saya, baru saya bisa pakai. Di sini ada saya static, saya bisa sama kayak saya pakai Aura Core. Ya oke, kita kasih, saya kasih perbandingan. Kalau saya pakai Aura Core dari ROG Gaming Center, ini ada Aura Core-nya. Oke, nah ini bisa saya nyalain. Nah ini saya matiin dulu yang dari Armoury Crate-nya. Kita balik ke Aura Core. Nah Aura Core juga sama, dia punya statiknya. Oh dia nggak aktif nih. Oke. Nah, wah, Aura Core saya bermasalah lagi sepertinya. Ini masalah Aura Core yang udah sering. Jadi basic efeknya nggak bisa dipakai. Kayaknya habis saya install Armoury Crate jadi bermasalah lagi. Tapi kita bisa pakai customize-nya, kita cek aja. Jadi saya pengen nunjukin dulu ini gimana. Nah, jadi di Aura Core saya punya customize ini, saya bisa bagi untuk ROG G503 ini jadi 4 part areanya. Jadi saya bisa bikin atur warnanya jadi belang-belang. Tapi menurut saya ini oke. Kenapa? Karena ya dia nggak terkotak-kotak ya. Jadi asik aja kalau saya sendiri ya. Menurut saya ini asik aja. Jadi dia nggak kotak-kotak, dia gradasi, bentuknya gradasi gitu. Nah terusnya dia juga bisa pakai mode breathing kayak gini, tetap masih pakai gradasi, atau color cycle yang kayak gini. Nah ini color cycle-nya di Aura Core-nya. Terusnya rainbow. Nah ini salah satu yang saya paling suka rainbow ini karena dia ganti warnanya ya kayak gitu aja tuh. Cepet, tapi dia halus gitu, jadi smooth, nggak ada kotak-kotaknya. Jadi rainbow-nya nggak kayak shifting, nggak color shifting ya, jadi memang dia gerak gitu, gerak. Ya itu oke. Nah ini strobingnya, nah kayak gitu lah strobing. Nah ini yang ada di Aura Core ya. Nah terus gimana kalau kita pakai dari Aura Sync yang ada di
Armory Crate. Nah, kita nyalain lagi, balik lagi ke Armory Crate. Nah, dia adanya statiknya standar. Ini kayak basic efeknya di Aura Core yang tadi nggak aktif, yang lagi nggak aktif itu. Jadi ya kayak gitu, satu warna. Dan saya nggak dapet di sini untuk settingnya sampai kayak tadi di Aura Core ada 4 warna. Breathing standar ya kayak gini, kayak nafas ya gitu. Strobing ya strobing, warnanya juga kayak ini, dan warnanya bisa diganti jadi random, warnanya ganti-ganti jadi kayak color cycling tapi strobing. Dan menurut saya ini enggak, ya balik lagi semuanya tetap cuma bisa memakai satu warna, jadi keseluruhan keyboard ini satu warna aja, nggak bisa banyak warna seperti yang ada di Aura Core. Nah, color cycling ya standar, color cyclingnya ya udah ganti-ganti warna kayak gitu, jadi ya kan mirip kan sama strobing ini tadi. Nah, ini rainbow. Nah, ini yang menurut saya jadi agak kurang oke. Ini rainbow, saya kirain dulu saya sempat coba tab yang udah pakai Armory Crate, dan saya lihat pas saya coba pakai efek rainbow-nya itu, saya nggak ngerasa itu rainbow, saya lebih ngerasa itu kayak color cycling, color cycle. Cuma, dan ternyata saya pikir karena memang tab-nya aja yang nggak support, ternyata memang kayak gitu ya. Jadi di Armory Crate rainbow ya gitu, kayak color cycle. Di sini ada beberapa mode yang bisa dipakai, tapi ya gitu, warna-warni, tapi tetap aja color cycle. Dia nggak bisa mengoptimalkan kemampuan si backlight di sini yang memang sebenarnya bisa bagus tuh, halus gradasinya. Nah, itu yang ada. Steering light ya gitu-gitu aja, kedip-kedip. Music, dia bakal nyesuaiin sama music. Nah, taruhlah musik apa ya. Kita coba buka YouTube deh. NCS. Dia bakal nyesuaiin sama musik. Ya. Tapi kalau musiknya mati juga. Ya, kalau untuk kerja nggak enak ya. Smart. Di sini ada smart, ini untuk temperatur. Jadi kalau dia rendah, suhunya lagi rendah dia hijau. Kalau suhunya lagi tinggi dia atau kita bisa atur by CPU usage. CPU usage-nya kalau lagi dikit hijau, kalau lagi kepake banyak jadi merah. Kayak gitulah. Itu aja, standar juga. Adaptive color ini dia menyesuaikan sama warna background. Di sini, nah, saya ganti, misal di sini saya ganti backgroundnya jadi ungu, dia bakal berubah jadi agak keunguan. Jadi nggak ungu bener ya, agak keunguan. Saya ganti backgroundnya jadi hijau, dia jadi agak kehijau-hijauan. Ya, kira-kira gitulah si adaptif ini. Sama dark. Saya nggak tahu kenapa ada dark di sini ya. Intinya dark itu ya nggak ada lampunya. Ya matiin aja gitu. Ya kira-kira gitu. Terusnya di sini ada juga Aura Creator yang sayangnya untuk seri ini nggak support. Jadi kita nggak bisa dipakai juga Aura Creatornya ini. Nah, dia dibacain no device available. Nah, intinya kalau untuk saya sendiri ya, saya ngerasa agak wasting aja sih, karena saya pikir saya bakal dapetin si Armory Crate seperti yang ada di TAF seri terbaru atau ROG seri terbaru, tapi ya yang saya dapetin My Asus aja sih. My Asus tambah Aura Sync dengan beberapa mode settingan terbaru yang justru nggak bisa ngoptimalin apa yang harusnya bisa dioptimalin di sini. Oke sobat sekalian, jadi tadi itu hasil pengujian kita terhadap Armory Crate yang baru, updatean baru untuk ROG GL503GE. Dimana ya kita lihat sebetulnya under expectation ya, di luar ekspektasi saya. Saya pikir saya bakal dapat Armory Crate yang sama seperti berapa laptop gaming belakangan, yang baik TAF, Asus dan lain-lain. Tapi ternyata Armory Crate-nya ini cuma cuma ya udah gitu aja kayak My Asus aja gitu, karena
balik lagi fungsi-fungsi yang lainnya adanya di ROG Gaming Center tetap. Dan paling tambahannya ada di auranya aja. Jadi untuk lightning-nya aja, settingan lightning-nya ada beberapa skenario yang baru yang nggak ada di seri lama. Dan sayangnya juga dengan skenario yang baru ini malah tidak bisa mengoptimalkan si device-nya sendiri, di mana di seri yang lama malah menurut saya bisa lebih bagus. Harusnya sih bisa dioptimalkan, tapi sayangnya di Armory Crate yang ini yang update-nya malah enggak. Jadi apakah ini worth it untuk diupdate atau enggak ya? Mungkin teman-teman bisa tentukan sendiri untuk yang punya ya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.